Shalom, selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua Anda dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Patut kita selalu bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sangat baik. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami bersyukur Tuhan untuk anugerah-Mu, pimpinan-Mu, penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Dalam segala aktivitas kegiatan kami, Tuhan sudah menolong kami. Terima kasih untuk sukacita, kekuatan, damai sejahtera yang dari Tuhan. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Berikan kami pengertian untuk memahami kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam 2 Samuel 1 ayat yang ke-16. Tertulis demikian. Dan Daud berkata kepadanya, "Kau tanggung sendiri darahmu, sebab mulutmu lah yang menjadi saksi menentang engkau, karena berkata, Aku telah membunuh orang yang diurapi Tuhan." Saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu faktor pembawa berkat dan kedamaian dalam hidup kita adalah perkataan mulut yang baik, yang tidak menipu dan tidak memanipulasi. Dalam pasal ini, seorang prajurit Saul yang berasal dari keturunan Amalek ingin tampil sebagai pahlawan dan sebagai orang yang berjasa di hadapan Daud. Ia memanipulasi penyebab kematian Saul dan hendak mencari pujian dengan mengatakan bahwa ialah yang membunuh Saul karena diminta oleh Saul. Harapannya adalah dengan menyampaikan kisah seperti itu, maka Daud akan bergembira karena kematian Saul dan akan memberinya penghargaan karena telah membunuh Saul. Tapi kenyataannya ternyata berbeda 180 derajat. Ia malah dihukum mati oleh Daud karena perbuatannya itu. Kita perhatikan kembali dalam 2 Samuel 1 ayat 16 ini tertulis, "Dan Daud berkata kepadanya, Kau tanggung sendiri darahmu, sebab mulutmu lah yang menjadi saksi menentang engkau, karena berkata, Aku telah membunuh orang yang diurapi Tuhan." Perkataan dari prajurit itu membawa malapetaka kepada dirinya sendiri. Kita lihat betapa kuat dampak dari kata-kata yang keluar dari mulut kita. Sadarkah kita bahwa kata-kata yang keluar begitu saja dari mulut dapat melukai, menghancurkan atau merusak hubungan, bahkan merugikan diri kita sendiri? Mulut yang tidak terkendali bisa merugikan tidak hanya bagi orang lain, tapi juga diri kita pribadi. Apalagi bila perkataan mulut kita dilatari oleh motivasi ingin mencari keuntungan, pujian, atau penghargaan bagi diri sendiri, sehingga kita memanipulasi fakta, mengatakan kebohongan, dan memutarbalikkan kebenaran. Kalau kita kembali merenungkan kata-kata yang telah kita ucapkan, kita akan mengerti bahwa betapa sulit untuk mengubah apa yang sudah terucap dari bibir kita. Umumnya, kata-kata yang sudah keluar tidak dapat ditarik kembali, meskipun kita berusaha meminta maaf atau mengkoreksi kembali pernyataan kita. Itu sebabnya penting bagi kita untuk belajar mengendalikan mulut kita sebelum perkataan terucap. Mengapa hal ini begitu penting? Adalah karena kata-kata memiliki kekuatan untuk membentuk pandangan orang terhadap kita, mempengaruhi emosi mereka, dan membentuk lingkungan di sekitar kita. Ketika kita berbicara dengan kasar, menyerang atau menyebarkan fitnah, kita tidak hanya merugikan orang lain, tapi juga menciptakan ketegangan dan konflik atas diri kita sendiri. Sebaliknya, kata-kata yang penuh kasih, kebenaran, dan bijaksana memiliki dampak baik yang membangun dan membawa kedamaian bagi semua orang dan juga diri kita pribadi. Amsal 18 ayat 21 berkata, "Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya." Saudara yang dikasihi Tuhan, belajarlah untuk berpikir sebelum berbicara. Sebelum mengeluarkan kata-kata dari mulut kita, kita perlu merenungkan apakah kata-kata tersebut
akan membawa manfaat atau kerugian. Ciptakanlah kedamaian dalam hidup kita dengan menjaga mulut agar perkataan kita baik, benar dan bijaksana, sesuai dengan fakta yang ada, tanpa motivasi negatif yang tersembunyi, sehingga hidup kita selalu dipenuhi berkat dan damai sejahtera yang dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang sangat baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Kami belajar bahwa setiap perkataan mulut kami mempunyai dampak. Oleh karena itu, tolong kami, bersihkan hati kami Tuhan, agar terbebas dari segala motivasi yang tidak benar, sehingga kata-kata kami pun baik dan sesuai dengan kebenaran dan fakta yang ada. Kami tidak ingin mencari keuntungan bagi diri kami sendiri, tapi menyampaikan apa adanya, sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tolong kami Tuhan, berikan kami hikmat-Mu, sehingga kami mampu berbicara yang baik, berbicara yang membangun, berbicara yang membawa kedamaian dan berkat bagi diri kami pribadi. Kami sadari bahwa setiap perkataan kami memiliki pengaruh yang luar biasa. Oleh karena itu, tolong kami Tuhan, jagalah mulut kami, sehingga kata-kata kami selalu berkenan kepada Tuhan. Malam ini kembali kami akan beristirahat. Kami mohon berkat perlindungan Tuhan atas setiap kami. Berikan kami tidur yang nyenyak, istirahat yang baik di malam ini, dan bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan Tuhan dalam segala aktivitas kami. Kami berdoa, mohon lawatan Tuhan bagi yang sakit dan yang sedang dalam pergumulan, agar Tuhan menjamah, mengalirkan kuasa kesembuhan, dan menyatakan mujizat-Mu bagi setiap kami. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia, juga semua bangsa di dunia ini. Berikan keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dan lawatlah setiap orang dari segala bangsa, supaya mereka percaya kepadamu. Kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan-Mu. Setiap rencana kami, harapan kami serahkan kepadamu Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong dan mengatur semuanya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong kita untuk selalu hidup dalam kebenaran-Nya. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.